Buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasulullah bil huda wa dinil haq. Wa ala dini kulli walau kana al-kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur pada Allah pada malam yang berbahagia ini. Tidak terasa kita sudah masuk di segmen ataupun edisi yang ke-10 sebab karunia Allah Subhanahu wa taala lah, sehingga kita bisa tetap bergabung, tetap mengikuti dan bisa istiqomah dalam kajian ini. Salawat kemudian kita tidak lupa salam juga kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tauladan kita, kuduah kita, untuk kemudian kita ikuti, untuk kita amalkan apa yang beliau wariskan kepada kita. Bapak Ibu, dimanapun berada pada malam hari ini, kami tetap doakan semoga jalan seluruh aktivitas Bapak Ibu jamaah sekalian dalam kelancaran dan kemudahan dan tetap dalam keadaan sehat. Untuk tidak memperpanjang, kepada guru kita Ustaz Budi Mulyana, tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita telaah kitab Afkarus Siyasiyah. Kita masih akan melanjutkan pembahasan di komunitas norma dan hukum internasional ya, yang memang cukup panjang. Kita bagi dua. Terakhir kita baru bahas tentang beberapa konsep ya terkait dengan apa namanya hukum internasional itu apa. Saya share screen. Masih di bab ke-8. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu tentang apa itu hukum internasional ya. Prosesnya dari norma kemudian menjadi hukum, dan ada sebuah prinsip dalam hukum internasional yaitu pacta sunt servanda. Jadi ini hukum internasional itu akan berlaku bagi pihak yang mengikutinya, gitu. Artinya dia tidak bisa dipaksakan kepada negara yang tidak turut serta dalam perjanjian atau hukum tersebut. Nah, dalam hukum internasional itu ada yang sifatnya privat, ada yang sifatnya publik ya. Dan di dalam kitab ini juga dibahas bahwa hukum internasional itu umumnya hanya mengatur dua hal saja. Pertama, mengatur hukum pada saat berperang, dan yang kedua mengatur pada saat kondisi damai. Gitu. Dari sisi jenisnya ada yang sifatnya binding, mengikat, ada yang non binding ya. Walaupun
walaupun nanti mengikat ini ada yang sifatnya hard ya, kuat, mengikatnya ada yang soft gitu. Tapi ini nanti sangat bergantung kepada jenis yang diterapkan. Pada masa Rasulullah, penghormatan terhadap apa yang mungkin dalam bahasa kita sekarang hukum internasional itu sudah juga dilakukan ya. Misalkan terkait dengan larangan berperang di bulan haram, dan itu kemudian diakui juga oleh Rasulullah ya, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada kasus penyerangan Abdullah bin Jahsy ini yang digunakan sebagai alat propaganda Quraisy yang untuk melawan Rasulullah, ini kemudian dijawab oleh Allah ya, terkait dengan penyikapan umat Islam terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, dalam hukum internasional itu ada yang sifatnya dia diterima secara luas gitu ya. Misalkan terkait dengan utusan, duta besar, ya. Ada juga yang terkait dengan pasar perang, dan itu yang memang dia diterimanya secara eksklusif. Nah, di kitab ini dijelaskan ya, minggu lalu juga sudah kita bahas bahwa memang keberadaan hukum internasional itu dia hadir sebagai instrumen ya untuk melawan kekuatan Islam ya, yaitu Khilafah Utsmaniyah pada saat itu. Makanya kemudian ada upaya untuk menyatukan Eropa, pertama dengan dominasi Katolik ya. Tapi ketika terjadi reformasi agama, terjadi konflik di Eropa, melahirkan perjanjian Westphalia dan melahirkan penyatuan melalui Concept of Europe. Kalau nggak salah sampai sini ya, minggu lalu. Nah, jadi inilah kondisi Eropa pada saat terjadi perang 30 di Eropa yang diselesaikan dengan perjanjian Westphalia. Nah, perjanjian Westphalia inilah yang menjadi tonggak awal kemunculan apa yang kita kenal sekarang sebagai hukum internasional. Walaupun dalam kajian hubungan internasional, Westphalia ini juga menjadi tonggak dari kelahiran nation state ya, negara bangsa, dan juga kelahiran sekularisme gitu. Dan memang isinya dari perjanjian Westphalia ini untuk memisahkan urusan keagamaan dan ini gereja di Eropa dengan urusan negara ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa penyatuan Eropa itu akibat kekhawatiran mereka terhadap ekspansi yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Kalau kita lihat dari sisi historis ya, bagaimana kekhilafahan Utsmani atau awalnya dia sultan ya, bagian dari kekhilafahan Abbasiyah, itu kemudian mulai memperluas wilayahnya. Yang awalnya di tahun 1300-an ketika Utsmani ini didirikan oleh Urtugul ya, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Utsman bin Urtugul, makanya disebut Utsmaniyah atau Ottoman. Itu hanya menguasai wilayah yang kecil saja, yang di buletin hitam gitu. Tapi akhirnya kemudian kekuasaannya semakin meluas, bahkan ya di tahun 1529 ini sampai berhasil mengepung Wina. Ya. Dan Wina ini pada saat itu adalah kota penting ya di Eropa. Dia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Ya. Namun di sisi lain tadi saya sudah sampaikan bahwa Eropa itu mereka terpecah belah. Ya.
mereka terpecah belah dengan kekuatan yang apa namanya, saling berseteru di antara mereka. Gitu. Nah ini peta lain ya, kalau di tadi ini perluasan Turki Utsmani ini dikaitkan dengan siapa yang memimpinnya ya. Nah, ini awal Usman Ghazi, ya, pemimpin Utsman hanya kecil saja di sini. Nah, kemudian pada masa Orhan, Sultan yang kedua, nah ini yang abu-abu, jadi sudah meluas wilayah. Nah pada masa Murad kedua, nah ini yang warna pink ya. Jadi sudah hampir mengepung Konstantinopel. Konstantinopel itu belum, itu baru dikuasai pada masa Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, warnanya kuning muda. Nah, ini berarti ini kekuasaan pada masa Muhammad Al-Fatih. Gitu. Sudah sampai ke Bosnia. Ini yang kemudian sekarang disebut sebagai Balkan ya, atau daerah teras Balkan. Balkon itu teras. Gitu. Kan Pak Yazid kedua ini ke arah timur ya, ke arah wilayah apa namanya Timur Tengah. Nah, kemudian dilanjutkan pada masa Sultan Salim juga ke arah timur. Nah, pada masa Sultan Salim inilah kemudian peralihan dari kekhilafan Abbasiyah berhasil mengalahkan ya apa namanya Mamaluk ya yang menguasai Mesir yang pada saat itu Abbasiyah itu di bawah pengaruh mereka. Nah akhirnya kemudian daerah Hijaz ya daerah yang sekarang Saudi Arabia ini menjadi bagian dari kekhilafan Turki Utsmani. Akhirnya kemudian apa namanya kekhilafahan itu diambil alih gitu ya posisinya dari Abbasiyah ke Utsmaniyah. Makanya kalau kita berangkat kesempatan mengunjungi kota Istanbul ya, peninggalan-peninggalan khalifah pada masa sebelumnya itu kenapa ada di Turki ya, di Istana Topkapi gitu di Istanbul ya karena memang diboyong gitu ya peninggalan-peninggalan pada masa kekhilafan sebelumnya itu ke Turki. Dan itu sampai meluas pada masa Sulaiman Al-Qununi yang warna hijau muda ya kan tadi mengepung Wina ya. Nah ini peta lain kurang lebih sama gambarannya seperti tadi. Nah ini gambaran bagaimana kemudian Wina itu dikepung ya oleh Turki yang menjadi apa namanya titik balik bagi Eropa. Mereka menyadari bahwa membutuhkan sebuah kesatuan bangsa-bangsa Eropa gitu. Turki Utsman. Nah ini gambaran terlihat bahwa di Eropa, terutama di apa namanya negara Romawi suci, ini negara itu apa namanya terpisah-pisah gitu ya. Jadi kalau kita lihat peta Eropa pada saat ini yang sudah warna apa nih kaki ya warna coklat ini Turki Utsmani sudah hampir menguasai wilayah Eropa daerah timur gitu ya. Nah sedangkan Eropa itu kan terbagi atas kekuatan besar. Ya. Pertama ada Rusia yang di atas, ya. Kemudian ada Polandia, kemudian ada Perancis, ya. Jadi ini semuanya sistemnya kekaisaran. Kemudian ada Spanyol, Portugis, gitu ya. Kemudian ada Inggris. Nah, yang sekarang kita kenal sebagai Jerman, kemudian Austria, gitu ya. Ada Belanda.
ada Belgia, gitu. Sebagian dari Prancis plus Italia ini yang tersisa dari Kekaisaran Romawi, ya. Apa namanya, the Holy Roman, ya, Romawi suci. Nah, merekalah yang saling berperang satu sama lain, reformasi agama, ya, kritik terhadap agama Katolik, sehingga melahirkan gerakan Calvinisme dan apa namanya, dan Anglikan, Calvin, dan apa, Lutherian. Nah, ini kurang lebih gambaran petanya, ya. Jadi di Romawi Suci ini ada Papal State, ini Paus, ya, di Italia. Ini yang hijau ini Katolik, kemudian yang kuning ini adalah Lutherian, ya, Protestan mungkin kita mengenalnya di sini. Calvinis yang warnanya ungu. Calvin juga kita sebut Protestan juga kalau di sini, gitu ya. Nah, mereka itulah yang kemudian saling berperang satu sama lain, gitu, yang melahirkan perang 30 tahun, ya, yang diakhiri dengan perjanjian Westphalia, gitu. Karena di satu sisi mereka harus menghadapi ancaman dari Turki Utsmani, di sisi lain mereka saling berperang atas dasar reformasi agama, gitu. Nah, ini kondisi ketika akhirnya apa namanya, Utsmani ini berhasil menguasai, ya, ke arah Eropa, gitu. Berarti kan yang tersisa yang Polandia, kemudian Prancis, Inggris, ya. Spanyol sendiri dia menjalin perdamaian dengan Turki, ya, makanya warnanya hijau. Nah, kemudian ini yang tersisa ini juga dari negara Holy Roman Empire ini, akhirnya kemudian ya beberapa menjadi bagian atau menjalin perjanjian dengan Turki, gitu. Termasuk juga Wina, ya, setelah dikepung itu. Nah, ini hasil dari apa namanya, pasca perjanjian Westphalia, ya. Bagaimana kemudian mereka menyikapi, ya, atau bersikap terhadap Turki Utsmani, gitu. Memang menarik kalau baca sejarahnya, dan di bab ini dibahas sekilas, ya, terkait dengan kenapa muncul hukum internasional, gitu. Jadi memang latar belakangnya seperti itu. Eropa butuh kesatuan untuk menghadapi kekuatan Turki. Akhirnya mereka membuat aturan, kesepakatan di antara mereka. Itu yang disebut sebagai Concert of Europe, ya. Concert itu apa? Konser, ya. Penyatuan Eropa lah, gitu. Yang sekarang ya cikal bakalnya menjadi Uni Eropa, gitu. Walaupun ini masih dalam tataran yang masih tradisional. Nah, ini namanya peta keagamaan, ya, di Turki pada ya. Nah, ini tadi peta saat perang 30 tahun yang diakhiri dengan perjanjian Westphalia. Jadi makanya kemudian posisi perjanjian Westphalia ini menjadi posisi yang sangat penting, ya, dalam konstelasi internasional bahkan saat ini, ya. Bahkan di dalam berbagai kitab, ya, tidak hanya di Afkar Siyasi, tapi juga di dalam Mafaib Siyasi, bahkan di dalam buku yang baru
keluarkan kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis ya. Ini juga disinggung terkait dengan perjanjian Westphalia ini. Karena memang inilah yang menjadi pondasi dari tatanan dunia internasional saat ini. Gitu. Nah, di dalam kitab Afkar Usia tadi mereka awalnya saling berseteru ya, karena memang beda sekte ya, beda aliran gitu ya. Tapi mereka punya sikap yang sama itu untuk kemudian menghadapi Turki Utsmani gitu. Sehingga dari perjanjian Westphalia inilah lahir apa yang disebut sebagai komunitas internasional ya. Memang sebutannya nasional, tapi sebenarnya ya mereka gitu ya. Kadang disebut sebagai apa namanya kelompok Kristen gitu ya. Karena memang mensyaratkan bahwa memang yang gabung dengan komunitas ini adalah negara-negara Kristen di Eropa. Gitu. Dan mereka tidak membedakan perbedaan di antara mereka, gitu ya. Tadi apakah Anglikan itu Inggris ya, kemudian apakah Lutherian gitu ya di Eropa Utara, atau Calvinis ya di sebagian yang lain, atau bahkan sekte yang lebih kecil misalkan Baptis ya, atau yang memang induknya dulu yaitu Katolik. Mereka dalam menghadapi Turki Utsmani mereka punya sikap yang sama gitu. Walaupun perkembangannya ya, kita tahu bahwa akhirnya komunitas internasional itu kan semakin meluas ya. Kepada landasan historis yang mereka bangun. Makanya kalau kita bicara komunitas internasional, mungkin kita membayangkannya internasional itu kan seluruh dunia, gitu ya. Tapi ya faktanya yang disebut internasional itu ya Eropa dan jajahannya, gitu ya. Plus belakangan Jepang masuk, gitu ya. Artinya inilah internasional, gitu. Dalam konteks historis. Dan walaupun pada akhirnya kemudian Turki Utsmani juga kemudian masuk. Nah, nanti bisa dibaca juga nih di Line Eropa ya, apa namanya, bagaimana masing-masing negara ini per tahunnya. Nah, misalkan di sini ini yang tengah hitam ini, Kekaisaran Romawi Suci ini akhirnya kemudian kan pecah dia. Bahkan setelah perjanjian Westphalia, ya kemudian ya bisa dianggap bubar gitu ya, setelah ada reformasi agama gitu. Dan yang menjadi momentum di paling pojok ini kan sejarah Turkinya ya. Yes. Kenapa tebal? Karena memang menjadi negara adidaya kurang lebih pada saat itu akhirnya kemudian berhasil menjadi lawan pada masanya. Walaupun belakangan akhirnya kemudian Turki menjadi melemah dan akhirnya dikenal sebagai the segment of Europe ya. Ini sebagai apa namanya ejekan mungkin ya. Bagaimana kondisi Turki yang akhirnya mereka, kalau kita lihat di sini kan di Eropa itu dia sedang mengalami renaissance ya, mengalami apa namanya perkembangan ilmu pengetahuan. Ini kan yang Bizantium kan ini kan kalah diakhiri pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih ya, bubar gitu. Jadi gabung dengan Turki. Nah, Eropa di sisi lain ketika Turki ini sedang jaya-jaya mereka baru berkembang ya, masa Renaissance, dan akhirnya kemudian Eropa mengalami pergolakan, peperangan dan lain sebagainya.
dan mereka juga mengalami enlightenment, revolusi industri dan seterusnya. Akhirnya kemudian mengalami kemajuan, bahkan muncul kolonialisme kan, muncul Inggris sebagai empire gitu ya. Prancis pada masa Napoleon juga dia membangun koloni, dan juga Jerman gitu ya. Tapi di sisi lain Turki malah melemah ya, karena tidak berhasil atau tidak mampu untuk menyesuaikan ya dengan perkembangan sains dan teknologi yang datangnya dari barat. Nah, makanya kemudian dianggap sebagai the sick man of Europe. Ya. Kalau kita lihat Karl yang menunjukkan bahwa wilayah Turki dia mulai tercabik-cabik wilayahnya itu diambil oleh para penguasa di Eropa ya. Ya, bahkan ya mereka saling membagi-bagi wilayah Turki ya, petanya. Nah, dalam kondisi inilah akhirnya Turki menjadi bergabung ya dengan komunitas itu. Tentu ketika bergabung Turki ini mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh Barat gitu. Pada masa kemunduran Turki. Nah, ini yang kemudian sering disebut pada masa Tanzimat ya. Jadi ada masa reorganisasi di kekhilafan Turki Utsmani yang mulai memasukkan prinsip-prinsip Barat ke dalam tubuh kekhilafan Turki Utsmani. Gitu. Yang awalnya mungkin harapannya tapi di sisi lain ada prinsip-prinsip ya. Ini tentunya banyak hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam, maka ini menggerogoti ya, kekuatan Turki. Terlebih tadi Barat juga melakukan proses kolonialisme ya. Makanya Turki ini kan semakin kehilangan ya, dengan berbagai peperangan yang terjadi tentunya, kehilangan wilayah-wilayah yang awalnya dikuasai. Ya, mulai dari yang ungu ya hilang, kemudian yang orange hilang, kemudian yang tersisa ini sebelum Perang Dunia ke-1 itu yang hijau ya, seperti itu. Nah, ini peta lain ya. Bahkan setelah Perang Dunia ke-1 ya yang tersisa tinggal yang orange ini kan. Karena yang ini kan sudah dikuasai para pemenang perang ya, dan bahkan Inggris dan Prancis mereka membuat sebuah perjanjian di antara mereka agar tidak terjadi konflik di antara mereka ketika menguasai wilayah yang ditinggalkan oleh Turki Utsmani ya, yaitu perjanjian Sykes-Picot. Nah, jadi ini tadi Tanzimat yang saya jelaskan. Jadi memang proses bagaimana Turki ini mulai mengikuti hukum internasional gitu ya, yang dibentuk oleh Barat, akhirnya ini menjadikan Turki ini mulai mengadopsi hukum-hukum yang diambil dari Barat. Ini bukan proses yang sederhana dan sebentar ya, tapi memang bertahap dan cukup lama gitu. Makanya kalau kita lihat bagaimana misalkan Khalifah Abdul Hamid II ya, yang dianggap sebagai khalifah terakhir yang kuat gitu ya pada kekhilafan Turki Utsmani itu juga mengalami kesulitan untuk bisa berdiri kokoh gitu ya dengan prinsip keislamannya, karena memang sudah kadung gitu ya istilahnya pada masa kekhilafan sebelumnya itu mengikuti membuat sebuah perjanjian dengan negara-negara Barat gitu, yang itu kemudian dalam pandangan beliau ini merugikan Turki. Misalkan ini
di tahun 1850 kan dengan Perancis. Ya. Jadi tentang aturan-aturan perdagangan, ya. Konun tijareh, tijariyah ya, atau tijaret, ya. Perdagangan atau komersial code dengan Perancis misalkan. Kemudian juga ada tentang pengaturan hukum perdagangan Islam, tapi ini juga penyesuaian dan seterusnya gitu. Yang ini menjadikan tadi Turki ini menjadi semakin lemah gitu ya dalam penegakan prinsip-prinsip keislaman. Nah, itu tanzimat ya. Nah, jadi bahwa akhirnya kemudian kita bisa melihat ternyata hukum internasional ya secara proses atau secara historis kurang lebih seperti tadi ya kemunculannya gitu. Dia adalah sikap yang diambil untuk merespon kekuatan Turki, dan akhirnya ketika Eropa bersatu dan di sisi lain mereka mengalami Renaissance dan Enlightenment dengan meningkatkan kekuatannya, kemudian mereka berhasil mengambil alih ya proses dominasi dunia gitu. Maka hukum internasional kemudian dikembangkan ya. Namun kalau kita lihat di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada dua pemikiran utama dari hukum internasional itu. Yang pertama adalah terkait dengan perimbangan kekuatan ya, internasional, dan yang kedua adalah memunculkan konvensi internasional. Ya. Makanya ini yang digarisbawahi di dalam kitab Afkarus Siyasiyah yang harus kita menjadi cermat ya, untuk bisa melihat di balik hukum internasional itu ada apa gitu. Nah, ternyata ada dua konsep ini yang paling utama ya. Ada konsep-konsep lain tapi disebut ada dua yang paling utama, dan ini tentu dinilai ya oleh Syekh Abdul Qadim Salum sebagai konsep yang berbahaya gitu. Nah, apa kebahayaannya? Nah, itu dijelaskan di sini. Nah, perimbangan kekuatan ya, atau nanti bahasa HI-nya itu disebut sebagai balance of power ya. Itu kelihatannya baik, ya, kelihatannya bagus gitu. Apa? Karena dia muncul dalam rangka mencegah ekspansi negara ke negara lain. Kemudian yang kedua, menciptakan situasi damai, dan yang ketiga mencegah peperangan. Ya. Nah, kita coba elaborasi ya tentang konsep ini. Ini sedikit teoritis ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perimbangan kekuatan atau balance of power? Jadi ini memang konsep yang sangat tua ya dalam studi HI. Gitu. Jadi dalam balance of power, dalam sistem balance of power ini, power atau kekuatan ini didistribusikan ya. Sebagai cara agar suatu negara itu dia seimbang ya, balance itu kan seimbang dengan negara yang lain gitu. Jadi supaya tidak terjadi perang tadi kan tujuannya, maka kekuatan negara itu harus seimbang dengan negara lain. Kenapa? Karena secara fitrah gitu ya disebutkan. Jadi setiap negara itu kan pasti ada keinginan ya untuk meningkatkan powernya gitu. Dan ketika dia meningkatkan power, maka dia akan menjadi ancaman. Dan pasti negara lain itu dia ya kalau merasa terancam kan harus bersikap. Maka sikap negara lain itu pasti dia akan menaikkan juga kekuatannya kan gitu. Nah, cuman kalau negara lain tidak, caranya adalah membangun kesatuan atau aliansi gitu. Makanya nanti akan lahir juga aliansi atau fakta-fakta ya atau persekutuan antar negara-negara
supaya mereka bisa menyeimbangkan ya dengan kekuatan negara lain. Gitu. Jadi sederhana, gitu. Konsepnya sederhana itu. Gitu. Jadi fitrah negara itu dia akan berusaha menaikkan powernya, gitu. Tapi ketika negara meningkatkan powernya pasti akan menjadi ancaman bagi negara lain. Nah, ketika negara lain merasa terancam, pilihannya kan dia meningkatkan kekuatannya juga, gitu ya. Nanti kalau saling meningkatkan kekuatan ini senjata. Kalau sama-sama mampu meningkatkan. Gitu. Nanti kalau tidak mampu, dia pasti akan bikin aliansi. Gitu. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, jadi ini. Di apa menjadi balance of power itu ya bagaimana sikap negara ya untuk bisa membangun keseimbangan. Ya, caranya dua saja gitu ya. Meningkatkan kekuatannya atau membangun aliansi. Gitu. Nah, cuman masalahnya ya tadi kan kalau mau meningkatkan ke Indonesia kemarin lagi rame kan mau beli pesawat F-15 dari Amerika bekas tapi ya. Kemudian juga mau beli pesawat Rafale dari Prancis gitu, bekas juga gitu. Cuman ketika walaupun bekas tapi jumlahnya banyak, ini pasti akan menjadi ancaman gitu ya buat negara-negara tetangga terutama yang mungkin selama ini memposisikan Indonesia sebagai ancaman. Siapa yang merasa terancam oleh Indonesia? Negara tetangga. Gitu. Nah, itu cuma satu, Australia. Bahkan Australia itu dia di dalam buku putih pertahanan negara itu menyebutkan bahwa ancaman dari Indonesia. Gitu. Jadi satu-satunya ancaman bagi Australia itu Indonesia. Gitu. Karena dia tidak akan merasa terancam dari negara lain kecuali Indonesia. Sebelah timur Australia, kalau kita lihat peta ya, sebelah timur itu kan Selandia Baru, itu sekutu dia. Sebelah barat Australia itu tidak ada negara, Samudra Hindia. Sebelah selatan Australia tidak ada negara, itu benua es ya, Antartika. Adanya penguin, nggak mungkin terancam sama penguin ya. Jadi memang satu-satunya ancaman bagi Australia ya sebelah utara, siapa ya Indonesia. Gitu. Jadi itu salah posisi. Kenapa Indonesia jadi ancaman buat Australia? Karena ya salah posisi. Gitu. Nah kalau Indonesia kan dari sisi geografis ya mungkin juga sebutannya ya ancaman itu juga dari arah utara kan gitu. Apakah Cina gitu ya atau Vietnam gitu. Nah, dulu zaman Orde Baru kan komunisme gitu. Seperti itu. Karena di arah timur Indonesia misalkan Papua Nugini itu walaupun dia merongrong Papua gitu ya, tapi kan dianggap tidak signifikan sebagai ancaman gitu. Australia itu dianggap teman bahkan oleh Indonesia itu bukan ancaman gitu. Sekutu sama-sama barat gitu ya. Sebelah barat itu nggak ada negara ya. Dari Indonesia paling sebelah utara. Ya utara itu banyak kan, ada Singapura, ada Malaysia, ada negara-negara Indochina ya, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos gitu. Ada Filipina gitu. Jadi ancaman bagi Indonesia itu adalah utara secara geografis gitu. Nah, cuman kan nanti persepsi terhadap ancaman itu bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi kembali ke balance of power, jadi konsepnya sederhana. Ya. Jadi karena meningkatkan negara itu adalah fitrah ya, maka cara meningkatkan balance itu adalah dengan meningkatkan powernya atau
membangun aliansi. Nah, ini matriksnya ya. Nah, jadi balance itu bisa terjadi cara bacanya. Jadi balance itu akan terjadi yang yes ini. Nah, ini yang di kuadran 1 nih. Nah, ini balance itu bisa terjadi di sini. Kalau ya misalkan ada negara-negara yang dari sisi kalau setara ya seperti ini, maka balance. Ya. Kalau negara itu dia paritinya seimbang, tapi Ali akan balance. Misalkan A dengan B saja, nah sedangkan ini ada 3 negara C, D, E. Gitu. Ini berarti tidak balance. Gitu. Tapi kalau A dengan B ini sama-sama seimbang negaranya, C dengan D sama-sama seimbang berarti balance. Atau kalau negaranya beda kekuatannya, ya nanti tinggal dilihat kekuatan negara ini akan balance atau misalnya A kecil, B besar, mereka beraliansi menghadapi CDE yang sama. Ini balance. Tapi kalau misalkan A B ini kan berarti besar di B nih, nah, berarti ini tidak balance. Gitu. Ini teorinya begini, sederhana juga. Nah ini contoh bahwa balance of power itu ya pernah terjadi ya, bahkan sampai sekarang masih mungkin terjadi ya. Misalkan pada saat Perang Dunia Pertama, ini ada 2 aliansi, ada Triple Alliance dan Triple Entente. Nanti gambaran. Nah ini Triple Alliance itu negara yang warnanya coklat ya, Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Mereka bikin aliansi, namanya Triple Alliance. Nah, mereka menghadapi lawannya, ini menjelang Perang Dunia I ya. Lawannya itu adalah Inggris, Prancis, dan Rusia. Gitu. Rusia kelihatan besar negaranya, tapi sebenarnya kekuatannya tidak sebesar wilayahnya. Jadi tidak hanya diukur oleh luas wilayah. Kita sudah bahas di pembahasan awal ya tentang kapabilitas negara ya. Ini contoh tadi Triple Alliance dengan Triple Entente. Atau pada saat Perang Dingin ya. Dulu antara Amerika dengan Uni Soviet. Gitu. Ini berarti mereka balance of power-nya antara 2 kekuatan adidaya. Nah, kalau dulu pada saat Perang Dunia I ya ini antara negara-negara yang setara lah gitu ya kekuatan. Nah, dalam konteks regional, nah ini sebenarnya hampir sama dengan pada saat Perang Dingin ya, antara NATO dengan Pakta Warsawa. Oke, nah itu tentang balance of power. Nah ini tadi ya Perang Dunia I. Nah ini pada saat Perang Dingin ya antara Amerika dan Barat ya. Makanya dibuat petanya dilihat dari kutub utara. Jadi kelihatan balance of power-nya gitu ya. Kalau dilihat dari peta seperti ini kan. Antara Amerika dengan Eropa Barat gitu ya. Mereka diikat dengan NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ini lawan Pakta Warsawa, Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang komunis. Gitu. Nah, cuman kan ada perluasan dari NATO, ada Turki, kemudian ada beberapa negara Eropa sebelah timur yang kemudian bergabung. Oke. Nah, itu tentang balance of power. Kemudian konsep yang kedua ya, yang
dijelaskan di dalam kitab ini yang penting dan juga berbahaya dalam hukum internasional adalah konvensi internasional. Jadi sekarang hukum internasional itu diupayakan bahwa penyelesaian permasalahan itu melalui berbagai perundingan-perundingan. Ya. Ini juga kelihatannya bagus gitu ya. Cuman kita harus dalami bahwa menyelesaikan dengan perundingan itu apakah atau dengan adanya perjanjian internasional itu apakah tidak ada kekuatan yang menghegemoni di balik itu gitu ya. Nah, jauh dari itu maka bisa lahir apa yang disebut dengan organisasi internasional. Untuk kemudian mengorganisir negara-negara yang ada di dunia. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke sejarah ya, bagaimana misalkan sejarah dunia ini memang tidak terlepas dari perang dan perdamaian. Ya, contoh misalkan di bawah ya, di Eropa, yang hitam dan yang putih gitu ya. Mereka ada perjanjian sebelum ada organisasi. Dunia ini perang ya, dominan itu perang hitam gitu ya. Damainya itu hanya sesekali saja di Eropa gitu. Kemudian ini terjadi perang di abad modern ini hanya pada saat perang dunia saja gitu. Perang dunia satu dan perang dunia kedua ini di Eropa ya. Karena memang perangnya tidak lagi di Eropa, kan di wilayah lain gitu. Jadi Eropa membuktikan bahwa dengan adanya perjanjian ya, dan organisasi di Eropa itu justru menjadikan tidak terjadi lagi peperangan untuk kasus Eropa. Apakah apa yang terjadi di Eropa itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur ya dalam tataran internasional. Nah, atau contoh lain yang atas ya, bagaimana kemudian dari 100 tahun ya, tahun 1900 sampai tahun 2000 ya. Nah, ini juga tidak terlepas dengan terjadi berbagai peperangan. Nah, kalau kita lihat kan ya peperangan pasca Perang Dunia Kedua ya, tahun 50 ke sini ini di luar Eropa. Kecuali di Bosnia seperti itu. Ya, ini juga data ya dari tahun 1005 bagaimana kemudian peperangan yang terjadi di dunia. Dan prosentase dari negara adidaya ya yang terlibat di sana. Nah, jadi kalau memang perang itu prosentasenya ya adidaya gitu ya yang bermain. Misalkan perang 30 tahun di Eropa ya pada saat itu yang berperang ya 6 dari 7 ke negara great power ya pada saat itu gitu. Kemudian perang pada masa melawan Belanda ya. Ini di Eropa juga ya. Ini 6 dari 7 dan seterusnya gitu ya. Nah, pada saat Perang Dunia, nah ini juga
30% dari great power yang kemudian terlibat dalam perang. Jadi artinya perang-perang di level adidaya. Siapa negara adidaya? Nah, ini seperti atas. Sepanjang waktu Inggris, Prancis ya, itu adalah negara adidaya, great power ya. Kemudian Cina itu dia jadi negara adidaya sejak tahun 49. Nah, Amerika sejak 1896. Nah, Amerika itu mulai naik jadi adidaya. Jerman atau Rusia ya, sejak 1740. Rusia atau Uni Soviet sejak 1721. Nah, Jepang dia jadi adidaya sebentar ya, 40 tahun ya. Langsung 5 sampai 45. Nah, Italia juga sebentar sampai 43. Nah, dulu abad ke-7, abad ke-18 adidaya itu Swedia, Belanda itu sebentar ya, pada abad itu. Kemudian ya sampai tahun 1918 itu pada masa Habsburg dinasti ini tadi ya, Romawi suci. Spanyol dia adidaya sampai tahun 1800-an. Turki Utsmani dia masih dianggap adidaya itu sampai tahun 1700 ya. Berarti tahun 1700 ke sini itu dia udah mulai lemah ya. Ini kajian dari ini ya, dari siapa nih? Max Russell ya. Seperti itu. Nah, tadi disebut bahwa akhirnya muncullah organisasi. Nah, organisasi di level internasional yang pertama muncul itu adalah League of Nations, ya, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, cuman Liga Bangsa-Bangsa ini tidak bertahan lama, hanya ya dia pasca Perang Dunia ke-1 sampai Perang Dunia ke-2. Ya. Jadi berarti hanya sekitar 30 tahunan dia eksis, ya. Karena dianggap gagal mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Kenapa apa namanya Liga Bangsa-Bangsa ini bubar? Ya, ini setidaknya dilihat dari ini analisis nih, ada kekuatan kelemahan. Nah, karena negara-negara adidaya tidak gabung, Jerman, Rusia, gitu ya. Kemudian Amerika itu nggak gabung. Gitu. Jadi dia di apa kalau kita lihat di sini kan, nah ini Amerika kan nggak gabung. Nah, Jerman ini kan di sini yang kuning ya. Dia gabung belakangan dan keluar lagi kan gitu. Kemudian yang ada di sana paling Inggris gitu ya. Nah, Perancis juga dia gabung di awal bahkan mendirikan gitu ya, tapi dia meninggalkan Spanyol. Paling ya apa namanya Inggris sama Jerman di sini ya. Ini Habsburg ya, seperti itu. Sisanya ya negara-negara yang tidak signifikan dalam konstelasi internasional. India, Iran, gitu ya. Kemudian China, Thailand, Australia, Afrika Selatan, gitu. Jadi tidak signifikan. Makanya kemudian daya kuat dari Liga Bangsa-Bangsa ini tidak cukup kokoh. Nah, penggantinya itu adalah PBB. Ya. Nah, uniknya PBB ini, nah, dia tadi mempertahankan negara-negara adidaya veto. Gitu. Makanya prinsip Liga Bangsa-Bangsa yang dia satu negara satu suara gitu ya, kan seolah-olah adil, tapi ternyata tidak sesuai dengan realitas fakta ya, konstelasi pengaturan negara itu tetap di belakangnya itu ada
kepentingan negara-negara besar gitu. Nah, ini yang kemudian ditegaskan di dalam kitab ini bahwa organisasi internasional itu tidak tidak lepas gitu ya dari kepentingan negara adidaya. Makanya ditegaskan bahwa ada kepentingan negara adidaya di balik gagasan baik tadi itu balance of power ataupun konvensi internasional. Dan ini juga sudah banyak kajian. Ini nanti kalau mau saya ada PDF-nya ya, buku bagaimana US hegemony itu ada di balik pembentukan dari hukum internasional. Ya, saya pikir ini pembahasan di kitab ini. Enggak, kalau ada yang mau didiskusikan, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi bahwa lahirnya norma ataupun hukum internasional itu setidaknya upaya keras mereka untuk mencegah atau menghalangi jauh lah, seperti yang tadi dikutip oleh beliau dan dijelaskan kepada kita sebagai perimbangan kekuatan, juga tadi konvensi internasional. Ya, setidaknya ini menjadi usul bagi mereka untuk mengambil pengaruh atau membuat pengaruh yang lebih besar terhadap negara-negara di dunia. Oke, kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang tadi mungkin mengganjal atau terlewat, jika ingin ditanyakan kembali, bisa nanti melalui kolom chat nanti akan kami bacakan, atau nanti right side langsung bisa ditanyakan kepada Ustaz. Oke, kembali menunggu pertanyaan masuk dari Bapak Ibu. Ustadz, izin bertanya. Oh iya, kalau begitu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Budi, saya mau tanya terkait dengan konsep balance of power itu tadi. Ketika nanti khilafah tegak, kan ada konsepsi juga terkait dengan adanya pembagian negara. Katakan misalnya ada negara kafir muahid, negara kafir yang dia menjalin perjanjian dengan khilafah. Sementara ada juga nanti negara kafir harbi fi'lan. Nah, ini pola seperti ini dimungkin konsep balance of power ini tadi mungkin tidak terwujud nanti misalnya. Walaupun sebenarnya secara konsepsi kan tadi sebenarnya ini salah gitu. Cuman apakah ketika nanti khilafah tegak, gambaran adanya jalinan kerjasama, katakan misalnya perjanjian dengan negara kafir muahid, antara khilafah dengan negara kafir muahid itu bisa dikatakan sebagai bentuk implementasi dari balance of power itu. Mungkin itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz? Mau langsung dijawab? Ya, langsung aja ya. Ya, Pak. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa perimbangan kekuatan dan konvensi internasional itu adalah konsep yang lahir dari tatanan hukum internasional saat ini, gitu.
kenapa muncul balance of power dan konvensi internasional? Ya kalau mau lugasnya agar dominasi tetap di tangan Barat gitu ya. Jadi mereka bikin instrumen, bikin sebuah sistem ya pengaturan internasional dengan dua konsep tadi. Padahal di balik itu adalah mereka menjaga hegemoni gitu. Ketika ada negara yang menguat, maka dia menjadi kekuatan baru. Gimana cara mencegahnya? Maka dilakukan balance of power ya, ditingkatkan kekuatan atau membangun aliansi supaya bisa melawan negara yang menguat tadi gitu. Atau didorong ke konvensi internasional ya, dibawa ke perjanjian internasional bahwa dibuat aturan tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya, agar kemudian negara yang bisa menyaingi adidaya yang sekarang eksis ini bisa dicegah gitu. Minggu lalu saya kasih contoh misalkan dalam kepemilikan nuklir misalkan akan dibuat aturannya namanya NPT, Non Proliferation Treaty ya. Perjanjian lahir gitu. Artinya nuklir itu tidak boleh disebarluaskan lagi. Hanya boleh dimiliki oleh negara-negara pemilik nuklir gitu. Artinya kan potensi negara untuk meningkatkan kekuatannya dengan nuklir itu dicegah dengan sebuah perjanjian internasional gitu. Nah, ini kerangkanya begitu dulu ya. Jadi kenapa muncul konsep balance of power dan konvensi internasional. Nah, lalu bagaimana ketika khilafah tegak ya? Karena dalam perspektif khilafah ya atau dalam syariat Islam, konstelasi internasional itu hanya dua gitu ya, Darul Islam dan Darul Kufur gitu. Artinya sikap khilafah sebagai Darul Islam kepada negara di luar khilafah itu adalah Darul Kufur ya. Darul Kufur itu berarti negara yang menjadi objek dakwah negara gitu. Cuman kan nanti ketika proses dakwah yang dilakukan oleh negara itu kan ada dua kan, menerima atau menerima dengan syarat, atau yang kedua adalah menolak gitu ya. Nah kalau dia menerima, berarti kan dia bisa bergabung menjadi bagian dari Darul Islam. Tapi kalau dia menerima dengan syarat, berarti menjadi kafir muwahhid gitu ya, negara dalam perjanjian. Kalau dalam peta tadi disebutnya sebagai vassal state ya, negara satelit lah kalau dalam bahasa sekarang gitu ya. Vassal state, negara yang memang tunduk ke keinginan negara adidaya gitu, negara ya, Islam ya. Kalau dia Darul Muakhid itu kan dia terikat dengan perjanjian-perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam kan begitu. Nah, jadi dia Darul Muakhid. Nah, sedangkan negara yang menolak, berarti kan dia jadi Darul Harb ya, negara dalam peperangan. Baik dia memang secara fakta sedang berperang ya, Darul Harb fi'lan ya, atau hanya sekedar dia memang memusuhi tapi belum sedang perang gitu ya, itu Darul Harb saja gitu. Nah lalu apakah bisa atau bahasa mungkin gini, lalu bagaimana cara khilafah gitu ya untuk menghadapi negara-negara yang sedang berperang ini gitu, Darul Harb fi'lan ini gitu. Apakah bisa membangun sebuah aliansi? Ya bisa. Ya aliansi itu kan tadi muahid itu aliansi gitu ya, dan bisa mengajak ya
negara yang sedang dalam perjanjian itu untuk sama-sama berperang atau untuk tidak menyerang ketika khilafah sedang berperang, kan itu boleh gitu. Artinya konsepsi aliansi sebagai bagian dari, kalau tadi secara teori kan aliansi itu kan cara untuk meningkatkan balance of power kan, itu bisa digunakan gitu. Supaya bisa menyeimbangkan antara kekuatan khilafah dengan negara yang sedang diperangi gitu. Kan nanti hitungan matematisnya kan gimana nih? Ya walaupun kalau perang kan tidak selalu matematis ya dalam perspektif Islam, karena di situ ada kapabilitas ideologis gitu ya, yang itu justru menjadi kapabilitas yang paling kuat gitu. Tapi boleh misalkan khilafah dia membuat hitung-hitungan matematis gitu ya, ngitung jumlah tentara, ngitung alutsista dan seterusnya. Dan setelah dihitung, oh ternyata musuhnya kuat, nah, berarti butuh butuh teman gitu ya, aliansi, mengajak negara-negara kafir muakhid untuk turut berperang, boleh saja gitu. Itu dilakukan gitu ya, seperti itu. Atau tidak selalu tadi kafir muakhid itu tidak selalu diajak berperang, tapi misalkan dia bersepakat untuk tidak menyerang ketika khilafah sedang berperang gitu. Seperti perjanjian Hudaybiyah itu kan Rasulullah bikin perjanjian dengan Quraisy kan. Tujuannya apa? Ya, supaya Quraisy tidak menyerang. Ketika kemudian Rasulullah manfaatkan perjanjian Hudaybiyah itu untuk kemudian melakukan futuhat ke arah Khaybar kan gitu, ke Yahudi Khaybar gitu. Ya, ketika Rasulullah berperang dengan Yahudi Khaybar itu tidak ada ancaman dari arah selatan ya, dari arah Mekah gitu. Karena Rasulullah sedang menyerang ke arah utara gitu, ke Khaybar. Gitu. Jadi bisa terwujud ya. Nah, cuman mungkin konsepnya bukan bukan sifatnya permanen gitu. Karena dalam Islam kan tidak boleh khilafah itu dia membuat sebuah perjanjian dengan kafir muakhid yang sifatnya permanen ya. Jadi harus temporal, ya, harus berbatas waktu berapa lama gitu. Kayak Rasulullah kan dengan Quraisy 10 tahun misalkan. Bahwa nanti bisa selesai di luar waktu yang sudah disepakati misalkan ya, karena emang ada syarat-syarat yang kemudian dilanggar, ya itu bisa saja terjadi gitu. Tapi yang jelas kalau dia negeri Muslim ya atau khilafah Islam, dia justru tidak boleh menjadi pihak yang pertama melanggar kesepakatan, kecuali kalau memang itu masuk ke kategori represial ya, tindakan pembalasan gitu. Karena memang sudah kadung dilanggar. Jadi tidak menjadi pihak yang melanggar, tapi dia merespon terhadap pelanggaran pihak lain gitu. Ya, itu mungkin dari saya, wallahu a'lam. Ya. Bagaimana dengan Bu Eki tadi? Masih bergabung Bu Eki? Ya Ustaz, jazakillah. Barakallah. Alhamdulillah. Ini masuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Ini dari Ibu Arifizah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Kita semua tahu kunci kekuatan untuk meraih kemenangan. Kita bacakan Ustaz ya. Meraih kemenangan, kaum muslimin pastinya kesatuan. Jika melihat berbagai wilayah kemungkinan titik awal untuk menjadi negara mandiri sebelum menjadi negara adidaya
Kira-kira bisa diprediksi di mana ya Ustaz? Ini hubungannya kemana ya? Ya, ya sebenarnya ini ke pembahasan sebelumnya ya, ketika kita bahas tentang kapabilitas negara ya, mudah-mudahan sih masih ingat ya. Jadi memang untuk bisa atau gini, jadi kita ingin mendirikan khilafah ya, atau menegakkan khilafah ya, sebagai negara adidayanya umat Islam gitu ya. Itu bukan negara yang muncul dan kemudian musnah gitu. Seperti kemarin muncul ISIS gitu ya. Sekarang kan sudah dianggap ya, tidak berhasil gitu ya. Bahkan sudah dianggap bubar ya di Timur Tengah sana gitu. Jadi khilafah yang akan tegak itu adalah khilafah alamin haji nubuah, dan khilafah yang dia akan menjadi negara adidaya lah kalau bahasa kitanya gitu. Nah pertanyaannya adalah lalu syarat-syarat faktual ya. Nah, ini karena kalau syarat-syarat sifatnya spiritual itu kan di luar kuasaan kita ya. Gitu. Itu ya qada dari Allah ya, Allah yang akan memberikan nasrullahnya kepada sesiapapun yang dianggap layak oleh Allah. Tapi dalam hitung-hitungan faktual maka kita bisa menilai gitu ya, kira-kira negara-negara yang sekarang ada gitu ya, setidaknya di dunia Islam itu mana gitu ya. Mungkin begitu ya pertanyaannya. Negara mana yang memang punya potensi gitu secara faktual gitu. Makanya ini bisa kita cari dari dari kapabilitas negara ya, kekuatan negara, existing negara-negara yang sekarang ada gitu. Kira-kira mana sih yang paling mungkin gitu ya dari sisi kapabilitasnya. Izin saya share screen lagi nih. Pertemuan beberapa 7 nggak salah. Biar kebayang. Oke. Nah ini kan negara di, jadi banyak. Negeri Muslim mana banyak gitu. Cuman dari sisi apa? Nah ini, jadi dari negeri-negeri Muslim yang ada itu mana yang memang punya kekuatan? Gitu. Kan nggak masuk, nggak ada satu negeri Muslim dalam nasional power. Gitu. Nah ini mending nih ada Arab Saudi ini. Oke. Sekilas lah dulu ya. Nah jadi kita harus petakan gitu dari negeri-negeri Muslim yang ada itu seperti apa. Ya tentu ada kelebihan dan kekurangannya ya kalau kita lihat dari negeri-negeri Muslim yang sekarang ada ini. Ya setidaknya kalau dari peta tadi, misalkan dari sisi luas wilayah, kita bisa sebut negeri Muslim yang cukup luas gitu ya, untuk bisa menjadi negara adidaya, ya Arab Saudi misalkan, atau Mesir, ya, Libya, Aljazair, gitu, atau Iran, Turki, Pakistan,
Indonesia, bolehlah disebut gitu ya. Itu dari sisi luas wilayah. Kemudian dari sisi jumlah penduduk, nah, itu Indonesia kan cukup besar. Kemudian Pakistan, ya, Arab Saudi, Turki itu lumayan gitu ya. Nah, dari sisi apalagi kekuatan militer, misalkan indeks militer, gitu. Nah, Indonesia lumayan walaupun masuk ke urutan 14 ya terakhir, 13 kalau nggak salah. Indonesia 13 negara militer terkuat di dunia dibanding negara-negara yang tadi saya sebut gitu. Nah, jadi setidaknya itu yang kemudian bisa menjadi kalau tadi siapa Bu Harin Ijah sebutkan punya potensi gitu. Mana yang paling ya tergantung jika terjadi di dalamnya gitu. Mesir, mengapa? Karena dia apa namanya betul-betul dikontrol ya oleh Amerika Serikat gitu. Bahkan ketika kemarin Arab Spring ya, Ikhwanul Muslimin berhasil menang, Muhammad Mursi lewat pemilu ya, suara terbanyak di kudeta, dan justru Amerika ya, pro terhadap yang kudeta dan penguasa sekarang kan penguasa yang mengkudeta Muhammad Mursi gitu. Jadi prinsip-prinsip nilai-nilai Amerika ya, HAM, demokrasi itu ya nggak peduli Amerika ketika itu mengancam kepentingannya kan. Mesir dia penjaga Israel kan gitu. Kemudian Turki ya, Turki ini punya potensi, apalagi dia adalah khilafah terakhir ya di sana. Cuman kan Turki ini betul-betul dijaga ke gitu ya, dan Amerika memasukkan Turki dalam NATO kan gitu. Untuk bisa dikontrol. Artinya kontrol Amerika terhadap Turki itu sangat juga kuat. Walaupun di situ upaya dari partai-partai Islam ya, dengan cara-cara moderat misalkan yang dilakukan oleh Erbakan ya, bukan Erbakan, Erdogan itu ya apa namanya penuh dengan kehati-hatian, berusaha imunisasi tapi dengan cara yang soft gitu, tidak straight langsung ke tadi. Memang Amerika cukup menjaga ya, karena pasti mereka memprediksi Turki ini yang paling dekat dengan sejarah kekhilafahan gitu. Iran, nah, karena Syiah mungkin agak berat ya untuk diterima oleh dunia Islam yang lain. Irak itu sudah dulu kuat ya teman, sekarang sudah hancur lebur. Suriah juga gitu, Libya juga gitu. Pakistan ya, paling tinggal Pakistan juga dia sekutu Amerika. Nah, Indonesia sama juga sekutu tapi tidak secara langsung ya. Jadi emang hal itu dilakukan dengan luar biasa oleh Amerika ya sebagai hegemon saat ini gitu. Nah, untuk ya dengan kekuatan akidah Islam, insya Allah perjuangan untuk menegakkan ini tidak akan pernah surut ya. Tinggal nanti ya ini mah faktor ini, faktor momentum saja kalau saya. Karena situasi internasional itu dinamis ya, gitu. Selalu saja nanti ada, kalau dalam istilah politik internasional itu ada belly case ya, ada kasus-kasus pemicu yang tidak terduga gitu ya. Walaupun politik itu tidak ada yang kebetulan, tapi kadang ada hal-hal yang menjadi pemicu ya. Kemunculan Uni Soviet ya, sebagai negara adidaya ya, itu kan awalnya persoalan internal ya, revolusi Bolshevik ya, penggulingan kekaisaran Rusia oleh kaum komunis gitu. Dan itu
tidak kemudian serta-merta mengubah konstelasi internasional, tapi pilihan Amerika Serikat pada saat Perang Dunia Kedua, apakah dia mau, ya kalau tadi bicara tentang balance of power, Amerika Uni Soviet ya yang baru muncul dengan fasis Jerman gitu, yang fasis Jerman itu bergabung dengan fasis Jepang gitu. Nah kan nggak mungkin Amerika itu melawan dua-duanya, fasis dan komunis dilawan. Hanya Amerika memilih salah satu untuk menjadi aliansi dia kan. Amerika beraliansi dengan Uni Soviet melawan Jerman gitu. Konsepnya kan akhirnya Soviet menjadi kuat gitu ya, dan akhirnya ya sama-sama mengalahkan Jerman dan mereka bersaing kan pasca Perang Dunia Kedua gitu. Jadi itu contoh gitu bahwa kadang ada momentum-momentum yang menjadikan perubahan yang terjadi di dalam negeri itu menjadikan sebuah negara menjadi negara. Jadi itu ya Ibu Harin. Yang jelas kita nggak boleh, ya bukan mengecilkan ya. Kita tidak akan menghitung ya negara-negara yang tidak signifikan gitu. Bisa nggak khilafah tegak di Brunei gitu. Titik awalnya ya bisa sih, cuman susah gitu. Jumlah penduduknya cuman berapa? Nggak nyampe 1 juta Brunei itu kan gitu. Gimana dia menjadi titik awal kan berat gitu untuk mengharapkan ke Brunei gitu. Kalau Malaysia gimana? Malaysia bisa juga sih, cuman ya dari sisi potensi negaranya masih lebih rendah ya tinimbang Indonesia gitu. Walaupun Malaysia itu punya potensi, tapi dia tidak sekuat Indonesia untuk menjadi titik awal ya. Karena kan nanti ketika khilafah tegak itu akan langsung menghadapi ancaman dunia internasional saat ini. Beda dengan seperti zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan adidayanya Persia dengan Romawi kan gitu ya. Dan Persia Romawi itu baru mulai bersinggungan dengan Rasul ketika Rasulullah sudah sudah menyinggung perbatasan gitu ya. Kayak dengan Romawi kan Rasulullah perang Mu'tah gitu ya. Itu mulai terjadi persinggungan gitu. Dan langsung kan terjadi peperangan antara Rasulullah dengan Romawi gitu. Bahkan itu terjadinya kan pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya, sepeninggal Rasulullah, dua-duanya bayangkan negara yang baru muncul ya pada masa Rasulullah itu kan baru berapa 10 tahun ya di Madinah, negara muncul 10 tahun gitu ya. Kemudian pada masa Abu Bakar kan nggak lama, berapa 3 tahun ya Abu Bakar itu menjabat gitu. Anggaplah 10 tahun lah, 10-11 tahun ya, negara itu langsung harus berperang dengan dua adidaya sekaligus gitu. Dan tidak pakai teorinya Amerika tadi kan aliansi dulu dengan satu menghadapi yang lain kan enggak gitu. Bahkan pada masa Abu Bakar itu diperangi dua-duanya kan gitu. Kisah perangnya siapa? Khalid bin Walid ya, dia harus berpindah awalnya menyerang Persia dan setelah bisa dikalahkan dipukul mundur langsung dikirim pasukannya Khalid bin Walid ke Damaskus kan untuk mengepung Romawi di Damaskus gitu. Ini luar biasa gitu. Tapi itu masih ada jeda ya antara tegaknya Daulah Madinah pada pasca hijrah ya dengan bersinggungan dengan adidaya itu kan masih ada jeda 10 tahunan lebih gitu. Kalau sekarang kan dengan zaman teknologi komunikasi sekarang kan jangan berharap nunggu 10 tahun kita konsolidasi gitu. Pasti ketika declare as a state ya sebagai sebuah negara dan itu harus clear ya wilayahnya yang diklaim oleh khilafah itu mana negaranya gitu, batas-batasnya gitu. Pasti itu langsung direspon gitu. Tidak nunggu lama. Berarti kan butuh negara yang sedari awal itu sudah kuat gitu.
tidak nunggu konsolidasi dulu 10 tahun meluaskan. Kan Rasulullah asalnya Madinah, luas sampai se-Jazirah Arab, baru bersinggungan kan begitu. Kalau ini kan tidak cukup waktu gitu. Berarti harus serba cepat gitu ya. Atau negara yang diklaim sebagai titik awal khilafahnya itu memang negara yang sudah secara kekuatan sudah layak untuk langsung vis-a-vis ya, berhadapan-hadapan dengan hegemoni negara adidaya gitu. Dan saya pikir ya harus negara seperti yang saya sebut tadi gitu ya, untuk negeri muslim. Segede Indonesia siap lah gitu ya, penduduknya udah banyak gitu. Semuanya jadi tentara juga siap gitu. Tapi harus siap dulu seluruhnya gitu. Harus betul-betul terkondisikan semua gitu. Pakistan walaupun tidak seluas Indonesia tapi cukup gitu untuk bisa menjadi titik awal, atau Turki ya, atau Arab Saudi atau Mesir ya, atau mungkin Sudan ya, bisa itu disebut Sudan, walaupun Sudan tuh kekuatan militernya tidak sekuat yang lain ya. Paling tadi ya, Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Arab Saudi gitu. Ya, paling ya, wallahu a'lam. Kalau melihat dulu gitu ya, Rasulullah itu kan Madinah itu kota kecil gitu ya, yang kurang lebih 400 kilometeran persegi ya, sepertiga Ponorogo lah kurang lebih gitu. Nah itu dari sisi luas itu kan kecil banget, pasukan pun juga belum kuat gitu ya. Tetapi loyalitas penguasa saat itu yang menerima Rasulullah dan para sahabat itu kan luar biasa gitu. Jadi kira-kira kalau saya melihat misalkan kayak Indonesia misalkan, ya itu kan pesantren di mana-mana yang itu loyalitasnya tinggi luar biasa, itu pasukan-pasukan pun insya Allah bisa dibentuk. Nah itu kalau pandangan seperti itu gimana Ustaz? Nambah waktu. Jazakallahu khairan. Ya, makanya Indonesia punya potensi gitu. Memang kan tadi sampaikan bahwa situasinya berbeda ya. Kalau Rasulullah itu tadi saya sebut dia tidak langsung berhadap-hadapan dengan adidaya ya. Akhirnya kemudian bisa melakukan konsolidasi secara bertahap gitu. Konsolidasi di Madinah melawan orang-orang rongrongan Yahudi kan gitu ya. Kemudian yang dekat-dekat dulu Quraisy, baru kemudian se-Jazirah Arab ya, itu bisa dikuasai. Baru kemudian berhadap-hadapan dengan musuh yang levelnya internasional gitu ya, Persia dan Romawi gitu. Nah itu situasi yang akan berbeda gitu dalam zaman modern gitu. Keberadaan pesantren di Indonesia, pesantren umat Islam Indonesia yang mayoritas ya, kita kan sekitar 250 juta, 260 ya, 80%-nya berarti sekitar 200-an, anggap 220 juta, itu potensi biasa. Cuman kan masalahnya ini kesadaran terhadap Islam, ya, kekuatan akidahnya, kesiapan untuk berjuang. Ini kan harus dibangun dulu, tugas dakwahnya dulu di situ gitu. Karena kalau sudah terbangun ada kesadaran, skill berperang itu sebentar gitu. Ya pelatihan sebulan 2 bulan ya untuk bisa nembak, untuk bisa macam-macam gitu. Nah, itu sebentar. Artinya kalau kesadaran terhadap Islamnya sudah kuat, sudah kokoh gitu ya, ya berhadapan dengan musuh sesiapapun ya itu pasti akan dihadapi gitu. Tinggal nanti kemampuan teknis kan mengikuti ya, dan itu bisa dengan gitu ya. Apa yang terjadi pada saat Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 gitu kan. Calling power ya, kekuatan memanggil negara untuk anak-anak muda turut berperang itu kan
itu dulu yang dibangun. Ketika sudah siap perang, ya mereka dilatih nembak, itu kan sambil jalan gitu. Nanti juga situasi perang itu akan membentuk pengalaman gitu ya, dan kemampuan gitu. Makanya di zaman perang itu kecepatan kenaikan pangkat itu kan luar biasa gitu. Ya, jangankan di luar ya, di Indonesia gitu. Seorang guru sekolah ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu kan guru kan gitu. Tapi kan dia hadir dalam suasana revolusi, ada jiwa berperang gitu ya. Akhirnya kemudian jiwa kepemimpinannya terbentuk, dan juga skill mungkin ya berperangnya juga terbentuk. Akhirnya ya dengan waktu cepat jadi panglima gitu dengan usia yang sangat muda ya, seperti itu. Kalau sekarang kan militer itu karir ya. Untuk bisa jadi jenderal itu 45 tahun ya baru bintang 1. Usia 45 tahun baru bintang 1. Tapi kalau dalam perang ya usia muda udah jadi jenderal gitu. Kan jenderal itu nanti ke skill kemampuan di lapangan gitu. Kalau sekarang kan karir ya, karir profesional gitu, seperti itu. Ya, walau alam. Ya, alhamdulillah. Jadi sepertinya mengerucut peluang besar Indonesia untuk menjadi negeri yang mungkin kita inginkan ya untuk berdirinya daulah. Tapi sekali lagi hitung-hitungan manusia tidak sama dengan hitungan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terrealisasi. Tapi tetap kembali kepada izin Allah, Ustaz ya. Yang terakhir ini, Ustaz, kalau memang bisa dijawab lagi, ini terakhir pertanyaan. Karena memang waktu sudah melewati. Dari Ibu Nur Syamsiah, Bu Hariza, terima kasih atas pertanyaan, kami kira udah terjawab, Ibu ya. Dari Bu Nur Syamsiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ibu bertanya, mohon penjelasan tentang politik detente antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Syukron, Ustaz. Baik, tentang detente ya. Jadi detente itu kan relaksasi lah kalau dalam bahasa kita. Apa relaksasi itu? Pemulihan ya. Ini kan politik yang terjadi pada masa Perang Dingin ya, di tahun 63 sampai berapa? 78. Jadi ketika Amerika dan Uni Soviet saling bersatu pasca Perang Dunia Kedua, Amerika bikin NATO, Uni Soviet bikin Fakta Warsawa ya, untuk meresponnya, sehingga kan mereka tadi ada arms ya, saling berlomba persenjataan ya, saling mengancam satu sama lain gitu. Makanya itu yang kemudian disebut sebagai perang dingin ya. Tidak terjadi perang, tapi dengan saling bersaing dengan kepemilikan senjata ya, bahkan sampai senjata nuklir, bahkan mereka bersaing di level Star Wars ya, perang bintang ya, teknologi luar angkasa. Ini menjadikan ketegangan di level dunia gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian untuk meredakan ketegangan itu muncullah apa yang disebut dengan detente ya. Detente itu dari bahasa Prancis ya, artinya relaksasi, peredaan gitu, supaya tidak terlalu tegang gitu. Jadi mulai di dialog ya, baik secara langsung ataupun secara langsung melalui perwakilan gitu. Akhirnya sampai kemudian mau saling mengunjungi itu antara pemimpin Amerika, Kennedy dulu ya, dengan pemimpin Uni Soviet ya, Nikita Khrushchev misalkan, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih singkatnya begitu ya.
Sehingga dengan adanya politik detente ini atau relaksasi ini, kalau saya melihatnya itu cara mengalihkan ya, karena itu berbarengan dengan kemunculan strategi soft power Amerika ya. Jadi Amerika mulai menggunakan cara-cara non politik militer ya untuk kemudian menundukkan lawannya. Karena kalau menundukkan lawan dengan cara politik militer itu high cost ya, biaya tinggi gitu. Jadi munculnya era detente ini menjadi kemunculan era soft power-nya Amerika yang sekarang terus digunakan oleh Amerika, walaupun memang demi menghidupi industri militer, karena Amerika juga kali-kali perang gitu ya. Tapi merasa berhasil dengan soft power-nya, itu di masa itu mungkin menundukkan negara-negara dengan power. Itu ringkasnya. Walau Alhamdulillah. Alhamdulillah belum sudah. Strategi kebijakan luar negerinya yang dirubah berarti ya. Oke, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan tadi sudah masuk, kemudian langsung dijawab oleh beliau. Waktu kita juga sudah menunjuk 21:44. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi kemudian bertanya pada segmen malam hari ini. Sebelum kita tutup, kira-kira dari Ustaz ada yang disampaikan, Ustaz? Ya, alhamdulillah kita sudah tuntas ya membahas tentang konsep-konsep internasional. Ya. Insya Allah di minggu depan kita mungkin akan lebih teknis ya. Nah, cara membangun karakter politisinya ya. Mau bahas tentang pola pikir politik dan ya mungkin nanti lebih ke tips-tips ya, cara-cara yang sifatnya teknis gitu. Ya, mudah-mudahan nanti lebih ke praktika ya, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan gitu ya, supaya bisa meningkatkan kapabilitas kita sebagai seorang politisi insyaallah. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu jamaah sekalian, minggu depan lebih banyak hal yang sifatnya lebih praktis. Jadi sangat sayang jika tidak berhadir di pekan yang akan datang berarti ya. Berarti ini akan lebih aplikatif dalam persoalan yang nanti kita bahas berkaitan dengan politik. Terima kasih kami ucapkan jazakallah khairan katsir kepada guru kita Ustaz Budi Mulyana. Tidak terlebih juga kami ucapkan kembali terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu jamaah sekalian. Untuk malam hari ini kita sudahi, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.